akan selamat dari banyak polemik, dari banyak permasalahan. Wasbir, dan sabarlah. Tazahhad, zuhudlah. Atau jangan kesemsem, jangan cinta. Wa'tiyan, dan laksanakanlah tugasmu. Wa'tiyan, dan laksanakanlah tugasmu. Bi ghairatin, dengan semangat. A'rid, berpalinglah. Anil mulghatih, dari hal yang tidak bermanfaat. Anil mulghatih, dari hal yang tidak bermanfaat. Jud, lomanlah. Tatakarramu, kamu akan mulia. Jadi dalam bait ini kita akan membahas 7 hal yang membuat kita mulia. Mulia di sisi Allah, mulia di hadapan sesama. 5 hal. Zakarah menyebutkan an-nadhimu, siapa nadhim, fi hadzal baiti, dalam bait ini, khamsah su'abin, 5 macam. Fayuqalu, maka dikatakan bil atfih, dengan atof, alama, pada apa, sabaqoh, yang lewat, apa ma. Wasyu'batus sab'unah, adapun cabang yang ke-70. As-sabruh, ialah sabar. Ala ta'atih, melaksanakan ketaatan. Hatta yu'addiyaha, atau hatta yu'diyaha, sehingga dia melaksanakannya. Wa alal musibah, dan sabar atas musibah. Wa alal musibah, dan sabar atas musibah. Ad-dunyawiyatih, duniawi, musibah duniawi. Bihaitsu la yatasakhatuha, sekiranya tidak sedih karenanya, tidak marah karenanya. Wa anil maksiyah, dan dari maksiat. Hatta la yaqa'uh, sehingga tidak melakukan atau tidak terjatuh, sehingga tidak terjatuh fiha, di dalam maksiat. Wa ala umurin nas, dan sabar atas perilaku-perilaku masyarakat.
bi alla yukafi'ahum, sekiranya tidak membalas mereka, alama atas apa asa'u yang mereka lakukan, wa ayyatahammalah, dan menahan lahum karena mereka wa ayyafuah, dan memaafkan anhum dari kesalahan-kesalahan mereka. Sabar itu ada 4. Sabar itu bukan hanya diam, tapi sabar itu ada 4 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan tugas, baik tugas dari Allah atau tugas baik dari sesama manusia. Kita menjadi orang Islam harus sabar melaksanakan sholat 5 waktu, harus sabar melaksanakan puasa. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tidak tergolong orang-orang sabar. Orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu tidak tergolong orang-orang sabar. Orang yang tidak hormat kepada orang tua tergolong bukan orang-orang tidak tergolong atau tidak termasuk orang-orang sabar. Jadi sabar yang pertama itu sabar dalam melaksanakan tugas, baik tugas dari Allah maupun dari sesama manusia. Melaksanakan tugas di pondok dilaksanakan dengan sepenuhnya itu termasuk sabar. Dan yang kedua, sabar dalam menerima ujian, musibah. Tidak ngersulo, tidak sedih apabila ada musibah dunia. Orang yang sabar, semisal miskin terus, kerja sudah banting tulang, sudah semangat, miskin, tetap miskin. Kalau sabar, nanti di akhirat dia paling kaya. Heran orang lain itu, loh, kamu kok kaya? Kamu kok sangat kaya di sini? Iya, karena dulu saya di dunia miskin terus. Padahal saya sudah kerja keras, tapi miskin terus. Saya sabar. Makanya saya di akhirat menjadi orang yang paling kaya. Makanya dalam Al-Quran, wala nabluwannakum wa naqsim minal amwal wal anfus. Orang-orang mukmin itu akan diuji kekurangan amwal, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta dunia, wal anfus, dan kekurangan jiwa, kekurangan fisik, wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar karena hartanya kurang, karena miskin, orang yang sabar karena kesehatan, maka nanti akan mendapatkan kabar gembira di akhirat. Jadi guru saya itu pernah bercerita,
ada seorang ahli surga sangat kaya raya, ya, sangat bergembira. Kemudian ditanyakan oleh ahli surga yang lain, kenapa kamu kok kaya raya? Iya, karena saya itu di dunia sabar meskipun saya dalam keadaan padahal saya sudah berusaha, sudah bekerja keras, tapi saya sabar meskipun saya ditakdirkan miskin. Makanya saya di akhirat termasuk golongan orang-orang yang paling kaya. Jadi orang-orang yang miskin di dunia itu ciri-ciri orang-orang yang kaya di akhirat. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah menahan diri agar tidak terjerumus di dalam maksiat. Ya. Mata dijaga dari maksiat. Tangan dijaga agar tidak mukul temannya. Semua anggota tubuh dijaga agar tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu juga termasuk sabar. Kenapa kamu tidak ikut minum khamr sama dengan teman-temannya? Tidak, saya takut kepada Allah. Itu termasuk sabar. Kenapa kamu padahal diajak pacaran sama perempuan cantik? Tidak, saya tidak mau. Itu termasuk sabar. Sabar yang ketiga adalah sabar apabila bisa melakukan maksiat, dia tidak melakukannya. Ya. Ada kesempatan melakukan maksiat, dia tidak melakukannya. Itu termasuk kategori sabar yang ketiga. Sabar yang keempat adalah sabar yang sangat berat, yaitu tidak membalas apa-apa keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Artinya dirinya kuat ngempet memaafkan kesalahan orang lain. Kita dipukul, sabar. Kita dibenci, sabar. Gak usah dibalas. Babasyiris sabirin, terima kabar gembira wahai orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan dikasih hadiah yang melimpah orang-orang yang sabar. Tapi ini berat, sulit. Tapi kalau bisa melakukannya, wabasyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Mengalah, sabar itu mengalah. Kalau semuanya sudah mengalah, insya Allah damai. Bukan menang-menangan. Temannya mukul dengan tangan, dia nendang dengan kaki, dibalas tendangan kaki. Temannya mencaci dengan mulut, dia mencaci dengan mulut, wajah, mata, semuanya ekspresinya mencaci. Jangan. Kalau kita puas dengan balas dendam, maka kita tidak akan puas menerima kabar gembira dari Allah. Karena siapa yang bisa menerima kabar gembira dari Allah, yaitu wabasyiris sabirin, orang-orang yang tidak balas dendam akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa
Jadi sabar tingkatan yang terakhir adalah tidak membalas apa-apa yang dilakukan oleh orang lain, khususnya perilaku-perilaku buruk mereka. Qalah berkata Al-Ghazali, siapa Imam Ghazali, fil Ihya'i, dalam kitab Ihya, wasabru, adapun sabar, dorbani, ada dua macam. Sabar itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, badaniyun, sabar fisik. Sabar fisik. Katahammulin, seperti menerima atau melaksanakan lil masyaqih, amanah-amanah sulit, amanah-amanah berat, bil badani, pada fisik. Wa huwa, adapun contohnya, imma bil fi'lih, ada kalanya melaksanakan kataatil a'mali syaqotih, aktivitas-aktivitas berat, minal ibadati, dari ibadah-ibadah, wa ghairiha, dan selainnya. Wa imma bil ihtimalih, ada kalanya menanggung, menerima, kasobri, seperti sabar, ala darbi syadid, atas pukulan keras, wal maradil azim, dan sakit yang parah. Wadzalikah, adapun hal itu, yakunu, ada, mahmudan, terpuji, idza wafaqah, apabila sesuai, asyar'ah, dengan syariat. Sabar itu ada dua macam menurut Imam Ghazali. Yang pertama, sabar fisik. Contohnya, melaksanakan aktivitas-aktivitas berat, ibadah 5 waktu dilaksanakan, sholat 5 waktu dilaksanakan, sholat sunnah dilaksanakan, ngaji Al-Quran, menghafal dilaksanakan meskipun ngantuk, meskipun subuh ngantuk tetap menghafal Al-Quran, sholat tahajud dilaksanakan, berat tapi sabar melaksanakan seperti itu. Meskipun berat di badan, fisik tidak kuat, tapi dilaksanakan, dipaksakan. Wa basyiris sabirin, maka akan mendapatkan kabar-kabar gembira. Makanya meskipun berat, istiqomah itu berat, tetap dilatih rajin sholat tahajud, dilatih rajin membaca Al-Quran, dilatih rajin sholat sunnah, lebih-lebih yang wajib. Ya. Harus semangat, harus bisa. Baik yang tua, bahkan lebih-lebih yang muda, seperti kita, harus semangat. Ya, ngajinya sama, belajarnya sama, ngajinya seperti ini sama, sholat sunnahnya sama, tahajudnya sama, semangat. Siapa yang kalau dibangunin tahajud pindah tempat tidur? Dibangunin di kamar pindah ke lantai 2.
Dibangunin di kamar, pindah tidur di masjid. Harus semangat sholat tahajudnya. Dan juga sabar apabila menerima ujian dari teman. Semisal kena pukul teman tidak sengaja, jangan dibalas. Itu namanya sabar. Tapi kalau ada adiknya, ada saudaranya tidak sholat, pukul sedikit-sedikit. Jangan Ustaz sabar, bukan sabar itu namanya. Ya. Tidak mau berpartisipasi mengingatkan saudara. Melihat temannya tidur gak dibangunin, sabar Ustaz. Itu bukan sabar namanya. Tidak mau berpartisipasi membangunkan temannya. Itu tidak sesuai dengan syariat. Sabar yang terpuji adalah sabar-sabar yang sesuai dengan syariat. Makanya kita itu harus tahan capek. Waktunya sholat. Waktunya ngaji. Waktunya puasa. Laksanakan ritual ibadah dengan semangat, fisik dengan kuat. Insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Doanya mana? Sudah bawa semua? Habib mana Habib? Azam sini. Ya Rabbana tarafna bi annana. Ayo Al-Afkarul sini. Ayo sini. Ayo harus sabar melaksanakan tugas. Yang tilmidah sudah bawa, lupa bawa tawajuhat. Yang tilmidah lupa. Ya kita baca doa yang sunnah dibaca setelah belajar ya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsil li kulli haubah wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه أدد تسسهبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على النبي محمد